Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Nurrafiq. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 223402516255. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari Bu Muhani. Nomor 1, menurut saya jawabannya benar karena PT Perseroan Terbatas itu dapat menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham treasury atau treasury share dan saham prioritas atau preferred share. Nomor 2, menurut saya jawabannya salah karena pemegang saham preferred umumnya tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hak suara biasanya terbatas pada pemegang saham biasa atau common share. Nomor 3, menurut saya jawabannya benar karena terdapat dua jenis saham preferred, yaitu saham preferred kumulatif atau kumulatif preference stock dan saham preferred non kumulatif atau non kumulatif preference stock. Nomor 4, menurut saya jawabannya salah karena jika dilihat dari nilai yang telah ditetapkan suatu saham, umumnya terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preference stock. Nomor 5, menurut saya jawabannya benar karena saham dengan nilai yang telah ditetapkan adalah saham yang memiliki nilai yang nominal sudah ditetapkan dalam surat saham. Nilai nominal tersebut merupakan nilai tetap yang diberikan pada setiap saham dalam perusahaan. Nomor 6, menurut saya jawabannya salah. Meskipun saham dengan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan memiliki nilai tetap yang tertera dalam surat saham, akuntansinya tidak selalu sama dengan rekening modal. Saham dengan nilai nominal akan dicatat dalam rekening modal saham atau saham yang beredar di neraca perusahaan. Nomor 7, menurut saya jawabannya benar karena untuk saham tanpa nilai nominal atau saham non par value itu rekening modalnya saham akan dikredit sebesar uang yang diterima dari penjualan saham tersebut. Nomor 8, menurut saya jawabannya benar karena saham preferred kumulatif adalah jenis saham preferred yang dimana jika dividen yang seharusnya dibayarkan pada suatu tahun yang tidak dibayar, maka jumlah dividen tersebut akan menumpuk atau kumulatif dan harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya sebelum dividen pada saham biasa dibayarkan. Nomor 9, menurut saya jawabannya benar karena dalam stock split jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham tidak berubah. Yang berubah adalah jumlah lembar pada saham yang beredar di pasar. Dalam stock split juga perusahaan membagi lembar saham yang akan menjadi beberapa lembar saham baru dengan perbandingan tertentu. Misalnya dalam stock split 2:1, setiap lembar saham lama akan dibagi menjadi 2 lembar saham baru. Dalam hal ini jumlah lembar saham yang beredar akan berjumlah 2 kali lipat, tetapi modal yang disetor oleh pemegang saham itu tetap sama. Nomor 10, menurut saya jawabannya salah karena stock split tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, modal yang disetor atau laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam praktik akuntansi stock split biasanya tidak memerlukan pencatatan khusus dalam ayat jurnal. Stock split hanya mengubah jumlah lembar saham yang beredar tanpa mempengaruhi posisi keuangan atau modal perusahaan. Sekian jawaban saya dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.